Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum, teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Yang selanjutnya, tumbuhan sebagai sumber bahan baku seperti bunga mawar, bunga lili, melati dapat juga dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat menjadi obat. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Yang selanjutnya, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari atau disebut dengan furnitur. Selanjutnya, puspa bunga nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga nasional Indonesia tersebut adalah bunga melati atau disebut Jasminum sambac yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Selanjutnya yaitu bunga anggrek bulan atau disebut Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa atau disebut Rafflesia arnoldi atau sebagai puspa langka. Pertama, puspa bangsa atau disebut bunga melati. Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah atau merakyat. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. Yang kedua yaitu puspa pesona atau disebut anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia, hingga ke Australia. Anggrek hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan memesona banyak orang. Keindahan yang memesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Yang ketiga, puspa langka atau yang kita kenal yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini disebut Padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg.
Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini tidak memiliki batang, daun maupun akar yang sebenarnya. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Satu-satunya bagian tumbuhan Raplesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Sampai saat ini, Raplesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangkan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Raplesia akan ikut mati. Pohon inang Raplesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Raplesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka.